Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi PG PAUD dengan dosen pengampu yaitu Diah Ningrum, SPD MID. Saya akan menjelaskan tentang sekolah inklusif. Pengertian sekolah inklusif adalah sebuah pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk melayani anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut ABK. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan yang menerima suatu anak berkebutuhan khusus untuk dilayani sesuai dengan berkebutuhannya bersama dengan anak-anak normal lainnya dalam satu lingkungan. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1, pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dengan siswa reguler lainnya dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Penerimaan siswa berkebutuhan khusus ini di sekolah inklusif diharapkan semua siswa dihargai dan diterima terlepas dari latar belakang anak-anak. Lalu yang kedua ada karakteristik pendidikan inklusif. Nah, meskipun masing-masing sekolah bekerja sedikit berbeda, dalam banyak kasus karakteristik memiliki kemiripan, yaitu yang pertama, di sekolah-sekolah ini diizinkan untuk semua jenis siswa terlepas dari karakteristik atau keadaan pribadi mereka. Yang kedua, mereka mengejar bahwa kualitas hidup anak-anak meningkat di semua bidang dan tidak hanya di tingkat pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada guru memiliki peran membimbing dan mendukung, bukan hanya untuk mendedikasikan dirinya untuk mentransmisikan pengetahuan di kelas semester. Yang keempat, ada sekolah berbasis pendidikan inklusif, melihat anak sebagai pribadi yang mandiri dan cakap yang dapat mencapai transformasinya sendiri. Lalu yang kelima, ada guru harus mengevaluasi kinerja siswa tidak hanya berdasarkan hasil akademik mereka, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti kemampuan mereka atau kemajuan yang mereka secara keseluruhannya. Lalu yang keenam, ada memiliki program penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Lalu yang ketujuh, ada memiliki tenaga pendidik yang kompeten dalam pendidikan inklusif. Yang kedelapan, memiliki sarana dan prasarana media sumber belajar yang aksesibel. Lalu yang kesembilan, ada melaksanakan proses pembelajaran bersama yang berdasarkan pada keragaman kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu siswa. Lalu ada tujuan pendidikan inklusif. Apa aja sih tujuan inklusif itu? Tujuan pendidikan sebagian dari tujuan hidup seseorang yang menunjang terhadap pencapaian tujuan-tujuan hidup untuk menjadikan manusia yang kuat dalam menghadapi kehidupan, sabar, cerdas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Menurut Gadang Garinda, pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kegiatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, ada membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Lalu yang ketiga, memenuhi amen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51. Lalu sedangkan menurut Budianto, tujuan pendidikan inklusif dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini, pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak. Lalu memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak, khususnya anak yang penyandang berkebutuhan pendidikan khusus. Sedangkan tujuan khusus pendidikan inklusif yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada membangun kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hak memperoleh pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pada tataran internasional dikenal adanya konvensi hak ekonomi, sosial,
dan budaya sebagai sebuah fakta internasional tentang perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu pasal dalam konvensi tersebut adalah pengaturan hak-hak warga negara dalam pendidikan yang disahkan pada tahun 1966. Indonesia juga terlibat dalam kesepakatan SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai tindak tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu dari 17 tujuan akan dicapai adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan untuk mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Penyusunan prosedur operasi standar atau POS PAUD inklusif merupakan upaya untuk menata pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat menikmati layanan berkualitas, inklusif, dan kesetaraannya. Lalu POS ini diharapkan dapat membantu terlaksananya pembelajaran yang mampu membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang lebih konsisten sejak awal. Kesimpulan dari pengertian sekolah inklusif adalah anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus. Karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra atau tunarungu, maupun bersifat psikologi seperti autis atau ADHD. Sekolah inklusif perlu melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan kerja sama antara orang tua dengan guru atau sekolah, yaitu dengan menciptakan iklim sekolah yang nyaman, melakukan komunikasi awal dengan orang tua, dan menyediakan kesempatan bagi orang untuk terlibat di dalam banyak kegiatan di sekolah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.